Guys, sumpah aku bisa angkat pakai kelingking. Aku 4 jari aja nggak kuat. Hasil nasi yang sama aja beda banget. Ini jokes sih, sumpah. Bener-bener kayak nasi Jepang. Beda banget. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Hari ini kita akan memulai series baru Battle Alat-alat Dapur. Nah, di episode pertama alat dapur yang kita akan battle ini seru sih menurut aku, karena aku kan tipikal orang kalau beli alat dapur itu jarang yang aku baca reviewnya dulu atau bla 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 gitu ya. Nah, sekarang aku sengaja mau nge-battle, tadi itu aku mau nge-battle 3 ya, yang 350, sejuta sama yang 3,5 juta. Cuman menurut aku pas aku baca feature-featurenya yang 350 ke sejuta tuh sebenarnya nggak terlalu banyak beda. Mereka tuh cuman membedakan kayak bentukannya lebih elegan doang, tapi kan kita mau ngecek fungsional, jadi kita langsung gapnya 350 sama 3,5 juta. Kalau si 3,5 juta ini aku tahu dari teman aku, dan dia tuh katanya brand nomor 1 di Amerika. Jadi katanya kalau orang Amerika tuh udah pada pakai ini semua. Di Indonesia kan belum terlalu itu ya, aku aja nggak tahu sebenarnya mau battle ini. Nah, kita rana searching cari, kita mau tahu ada nggak bentukannya mirip-mirip, harganya 1/10-nya dapet loh kita 350.000. Jadi gini, sebelum memulai video ini ya, tapi gini, aku juga nggak akan approvein sesuatu yang 350.000 kalau nggak worth it. Aku bakal tetap bilang nggak worth it walaupun murah ya, karena aku juga tahu rice cooker yang harganya lebih mahal dikit dari ini nih, kayak misalnya 500.000 tapi bagus banget gitu. Jujur aja, di rumah aku pun rice cookernya juga ada yang sampai 3,5 juta ini. Tapi siapa tahu ini worth it kan, kita we never know. Karena kalian bisa lihat, dia itu katanya bisa ada 9 fungsi masak dalam satu alat. Jadi mungkin kelebihannya di situ. Sekarang langsung kita mulai pembahasan battle rice cooker 350.000 versus 3,5 juta. Nah, pertama-tama, first of all, kalau dari looks-nya ya, jujur tidak berbeda kalau dari kasat mata ya. Warna silver hitam gitu ya. Tapi kalau dilihat secara langsung jauh banget ya. Kalau memang jauh karena harganya juga jauh. Tapi jauh bangetnya in a good way, karena kalau sampai mirip-mirip berarti yang 3,5 juta menurut aku jadi nggak worth it. Kalau ini tuh dilihatnya dari kita kasat mata udah kelihatan. Ini kita angkat ya. Ini bener-bener, guys, sumpah aku bisa angkat pakai kelingking. Kalau kalian pengen beli karena budgetnya kecil, beli aja. Tapi aku nggak yakin ini awet. Ya, kalau yang 750.000 tuh yang di rumahku lumayan awet, setahun belum rusak. Kalau memang kalian cuma beli rice cooker untuk fungsi membuat nasi, mungkin nanti ini juga bisa ya. Jangan kalau yang ini lihat. Aku 4 jari aja nggak kuat. Sumpah wallahi, 2 tangan. Nah, aku kuat pas segini. Ini bener-bener berat. Ya, ini benar-benar terbuat dari stainless. Jadi, ini tuh di Amerika brand nomor 1, karena orang Amerika tuh kan suka banget masakan presto gitu deh kayaknya. Nah, kalau di kita nih bisa buat bikin sop buntut lah hitungannya. Kan kalau kita pakai gas tuh lumayan lama, dan aku jujur aja, aku kalau bikin sop buntut tuh bisa 2 jam tuh nggak? Karena dagingnya tuh aku ngerebus dagingnya doang aja sejam. Sedangkan tau nggak katanya apa? Di sini cuman 30 menit udah beres, jadi empuk, jadi segala macam. Itu bener-bener banget nggak sih? Klaimnya dia bikin beras itu cuma 12 menit bikin nasi. Sedangkan kan kalau yang kayak gini tuh butuh sekitar 20-30 menit bikin nasinya. Jadi untuk pembuatan nasinya juga jauh lebih cepat. Tapi untuk hasilnya gimana ntar kita lihat ya. Terus yang membedakan dari tutupnya udah kelihatan beda. Ini tutupnya dia dari stainless, terus di sininya tuh ada seal, vacuum sealnya gini. Ya ada vacuum sealnya. Ya ini yang 3,5. Terus kalau yang ini ya biasa ya, tutup buka. Gini loh. Kenapa menurut aku ini agak kualitasnya below banget, karena aku punya yang 500 ribuan, aku punya yang 700 ribuan, punya sejutaan. Itu dibukanya aja tuh masih klek yang kayak mewah gitu loh. Kalau ini bener-bener kayak ditutupnya aja tuh, aku tahu ini seminggu aja bobol kalau di rumah aku. Nah, sekarang untuk mangkuk dalemannya, kalian bisa lihat dari ukuran juga berbeda ya, ini lebih besar. Dan ini itu ya bentuknya, aku nggak tahu nih nama materialnya apa ya. Kayak seng gitu. Ya kayak standar rice cooker pada umumnya, dan ini memang biasanya suka ada penyok-penyok gitu kan. Nah, kalau produk ini tadi dia ngeklaim kalau misalnya ini tuh akan berfungsi secara maksimal asal tidak penyok ya. Dan dia ini non-stick, tapi kita nggak bisa masak di sini sebenarnya. Kadang kan kita suka maksa masak di rice cooker. Tapi kalau yang kayak gini nih nggak bisa masak karena kita tuh nggak boleh nge-scrape pakai sendok besi juga ya, klaimnya menurut dia kayak gitu. Nah, ini kalian bisa lihat nih bunyinya ya. Jadi dia juga bukan yang plastik banget, lumayan bagus. Dibanding sama ini dipegangnya aja berat banget. Dan ini bener-bener full stainless steel, full. Jadi kalau stainless steel full kayak gini, enaknya itu tidak akan pernah karatan gitu. Kan nggak?
Bener-bener ini mah kokoh banget sih. Kalau untuk 3,5 juta ya, aku kira aja ini 7 jutaan. Kalau ngelihat secara langsung ya, aku kira ini produk 7 jutaan, tambah ini kan produk luar. Jadi belum apa-apa aja untuk begininya ya, aku tahu ini barang mahal. Ngerti gak sih? Kayak panci-panci yang Perancis gitu. Nah ini persis kayak gitu. Selain dari itu, 350.000 kalian bisa dapat ini juga nih. Dapat sendok plastiknya, dapat gelas ukuran, sama dapat buat kukusan. Kukusannya ditaruhnya posisinya di atas gini ya guys. Jadi dia mungkin bisanya tuh buat ngukus somai, dimsum gitu-gitu ya. Bukan untuk ngukus kue. Sedangkan si instant pot ini, kita tuh dapat kukusannya kayak gini nih. Bentukannya besi kayak gini. Ditaruh di dalam tuh kayak gini. Jadi kan bisa deep banget, karena apa tau nggak? Dia tuh bisa bikin kue, bener-bener bisa bikin cake. Aku sih kemarin ngeliat sedikit previewnya di YouTube yang orang bule bikin gitu. Orang kan hasil kalau kue kukusan rice cooker kan biasanya ya kayak agak-agak tau kan, kayak bolu kukusan yang agak basah-basah gitu. Kalau dia tuh enggak, bener-bener kayak bolu, maka aku juga penasaran banget beneran apa enggak gitu ya. Sama aku ngeliat ada orang Indonesia pakai ini untuk prestonya. Ini kita baca ya, fungsinya itu ada 9 fungsi nih. Bikin nasi, ya kan? Buat ngegrain bean grain. Terus bisa untuk bubur, sterilize, yogurt coba, sous-vide, pressure cook, ini yang paling kepake menurut aku buat presto ya. Terus bisa buat broth, bikin sup, bikin kue. Terus buat ngerebus telur, bisa slow cook, bisa saut. Saut itu untuk numis ya. Bahkan ada yang kemarin aku lihat di YouTube yang bikin iga bakar pakai ini. Kan kalau itu bisa buat kayak gitu mah 3,5 murah nggak sih? Jatuhnya ya nggak sih? Coba kita lihat dulu ya, worth it enggaknya. Sekarang pertama kita akan bikin nasi dulu di sini. Kita akan pakai jumlah beras yang sama dan jumlah air yang sama. Kita akan lihat bener nggak sih dia lebih cepat dan kira-kira hasil nasinya gimana. Karena kan emang rice cooker itu kita fokus untuk nasi ya. Oke, kita mulai. Nah di sini kita udah siapin timer. Kita mau lihat. Nah ini kita masukin beras 3 cup ya, sama yang ini nanti. Nah, masangnya sebenarnya gampang. Dia di sini nih, belakang kan ada yang kayak lebih nonjol gitu. Nah, yang alat mesin presto ininya nih yang ada sealnya itu ditaruh dulu di sebelah paling kiri kayak gini. Beres, gampang banget kan? Jadi poin plusnya ini sama ini bedanya, kalau ini tuh kan uapnya netes-netes di bawah gini, basah-basah gitu kan. Kalau dia itu nanti tinggal kita buka, airnya keluar ke atas, jadi bersih, clean, nggak ada basah-basah ya. Nggak ngeri juga konslet, kena air, listrik dan lain sebagainya. Oke, kita mulai 350.000 kita tutup juga. Nah ini kan masih off, kita pilih tinggal apa nih, kita kan mau masak nasi ya, tinggal pilih rice. Tuh bener-bener cuma 12 menit, habis rice udah tinggal start. Udah, ditinggalin deh 12 menit. Nah yang ini juga kita tinggal klik cook. Bahkan nggak di touchscreen ya, bedanya di situ juga ya, ini nggak touchscreen, manual. Yang ini udah semua full touchscreen, ini kita start timernya ya. Oke. Nah ini udah kita timer, jadi untuk proses masak memang 12 menit tapi kita membutuhkan kayak heating lagi sekitar 3-4 menit ya. Jadi ujung-ujungnya sih kalau untuk waktu memasak sama. Tapi yang membedakan itu di sini tidak ada banjir-banjiran air dan kita lihat hasil nasinya dulu ya. Pertama kita buka yang ini dulu. Kalau yang ini itu uapnya tidak menetes-netes ke bawah sini ya. Jadi dia tinggal langsung keluar kayak gini ke atas. Sekarang kita buka ya guys. Wow, oke, sudah fully cook. Nah ini nasinya, wow, iya ya pulen ya. Oh, terus dia benar-benar nggak ada kegosong-gosongan di bawah gitu ya. Menurut aku nasinya udah cukup mateng dan benar-benar pulen banget. Berarti ini untuk ngebikin nasi bisa banyak banget sih, bisa 2 kali lagi yang ini. Bisa 6 cup sekaligus kayaknya menurut aku. Ini masih sisa space-nya masih banyak banget. Nah ini nih maksud aku. Nggak sukanya pakai rice cooker yang nggak kayak gini tuh, basah-basah ininya nih guys. Terus jadi sering rawan konslet, air ininya netes ke sini tuh. Jadi memang dengan air yang sama ya, ini jauh lebih perak sih hasilnya. Yang sana jadi banyak banget airnya tuh bener-bener keresep banget gitu, ngerti nggak sih? Nggak banyak yang terbuang kayak gini, makanya mungkin untuk kadar air di sini ya di yang mahal tuh harus lebih sedikit. Kalau yang ini semua airnya tersimpan di dalam banget. Ini kita keluarin ya. Nih, ini yang dari nasi dari merek Instant Pot 3,5 juta. Ini catat ya, takaran air dan berasnya sama. Hasilnya beda banget, aku kasih aja banget. Kalau dari kasat mata mungkin menurut kalian kayak ya Allah udahlah nasi adalah nasi. Tapi kalau kita mau nge-review detail, yang ini
hasilnya itu kayak nasi biasa. Ya, berasnya kayak beras biasa. Jadi kadar airnya tuh nggak masuk ke dalam berasnya, ngerti nggak? Lebih banyak ke evaporasi gitu, kebanyakan terbuang. Jadi nasinya tuh pasti makan ya perak. Ya kayak agak, ya tau lah nasi putih pada umumnya yang kayak kita makan di rumah. Tapi kalau ini aneh banget. Sumpah, yang ini aneh banget. Mungkin karena dia beberapa airnya tuh terkunci di dalam, jadi masuk banget ke beras. Ini bener-bener kayak nasi Jepang. Loh, beda banget. Hasil nasi yang sama aja beda banget. Ini jokes sih, sumpah. Ini kayak orang pakai nasi yang beras Indonesia, ini kayak beras Jepang. Wah, aku baru tahu loh. Beda rice cooker, beda rasa nasi. Untuk hasil nasi, ini 100 dari 100, ini 8 dari 10. Ini juga bagus, tapi kayak jujur beda sih. Terus kalau emang kalian punya modalnya ya, ada uangnya, ya investment ke sini berarti worth it. Karena ada yang produk mahal tuh nggak worth it, tapi kita harus tes dulu ya. Pressure cook sama kuehnya. Karena kalau bener cuma bikin nasi doang sih 3,5 juta enggak sih kalau menurut aku. Tapi kalau pressure cooknya juga sebagus itu yang bener-bener bikin sup buntut atau daging beku lembek, jadi worth it banget. Untuk battle rice cookernya yang menang adalah yang 3,5 juta. Tapi apakah worth it? Belum ya, belum aku bilang worth it, aku mau coba yang lain. Yang ini gimana? Ini juga worth it, tapi inget ya pasti akan cepat rusak, itu udah wajar karena harganya 350.000 dan memang material yang dipakai ini mostly plastik. Ya, aku kasih rating 8 dari 10. Yang ini 10 dari 10 karena nasi yang sama rasanya beda. Sekarang mari kita trial untuk membuat sop buntut ya. Kita coba dari daging beku dan kita akan bikin cake. Nanti kalau kita lihat dua-duanya maksimal hasilnya, aku kasih rangkuman dari aku kira-kira perlu dibeli apa enggak. Nah, lanjut sekarang part penentuan. Karena tadi nasinya kan dia memang udah menang, tapi kalau hanya untuk buat nasi doang sih 3,5 juta enggak ya. Nah, sekarang kita mau bikin dulu lebih simpel dulu kuehnya dulu ya, karena aku ngeliat di YouTube yang orang bule bener-bener kayak kue guys, bukan kue yang kayak bahan tepan kukusan gitu, enggak, cake. Jadi kita akan bikin, karena kita lagi mager.com gitu ya, jadi kita pakai cake yang kayak premix gitu. Tinggal masukin telur aja, kita bikin adonan kue yang nanti kita coba cek bikin di si instant pot ini. Telurnya kita whisk dulu. Kita masukin tepung premix. Kita tinggal tuang mentega cair dan selesai ya. Ini super, udah bikin kuenya gampang. Terus bikin di instant potnya juga katanya sebentar aja, kita cek dulu nih. Beneran nggak berhasil. Pastiin mangkok stainlessnya udah ditaruh, terus kita taruh besi buat alas kukusannya, kayak gitu. Terus tinggal kita isi air. Terus ininya kita tuang adonan cake-nya ke dalam loyang. Loyangnya pastiin udah dioles mentega ya, biar nggak lengket. Oles mentega. Ambil, kita tuang. Nah, karena ini ngekukus kan, sistemnya kan tetap pakai air, jadi nanti biasanya ada air yang kembali lagi dari atas kan. Nah, untuk menghindari kuenya bantet tuh ditutup lagi pakai aluminium atasnya. Ditutup. Udah deh, tinggal dimasukin ke dalam instant pot. Wow, ini kita ngikutin timing dari instant potnya ya. My god, kalian bisa lihat hasilnya benar-benar matang seluruh dan luarnya tuh ada warna-warna coklatnya gitu. Aku yakin orang nggak akan tahu ini dikukus. Ini pasti orang taunya di bake di oven, jadi sama aja dia menggantikan fungsi oven beneran. Jujur kaget. Kita belah. Perfect. Yummy. Perfectly cooked dan belakangnya itu
mateng kayak di bake. Amazing sih ini sumpah. Nah, untuk hasil cake tadi udah aku kasih rating 9/10 ya. Menurut aku beda sama kukusan biasa, dia ada hasil bake-nya gitu kayak di oven. Jadi udah hampir worth it ya. Tapi sekarang kita mau lihat yang prestonya. Karena kalau sampai beneran bisa nge-presto secepat itu dan empuk ya, bukan masa cepet doang, berarti ini worth it. Karena kita kalau pakai gas dan kompor tuh lama banget, bisa 3 jam sendiri kalau bikin presto ya. Dan dia bisa buat ngenumis, ngegoreng, dan bahkan even ngegrill ya. Coba sekarang trial ketiga kita. Oke, kita saute dulu. Oke, terus kita start. Nah, yuk kita trial. Taruh minyaknya. Kita pasti harus tunggu dulu sampai minyaknya panas ya guys. Nah, ini udah panas, cepet banget panasnya. Boleh masukin minyak, kita masukin bumbu putih. Wih, bener-bener panas. Bener-bener kayak orang masak aja di panci. Oke, kita tumis dulu bumbu putihnya sampai matang. Dia bener-bener gak lengket ke panci ya, ke ininya, ke mangkoknya dia. Nah, ini udah mulai matang. Kita masukin daging karena klaimnya dia katanya bisa masak daging dari bener-bener freeze, kata dia dari beku kayak gini. Cuman 30 menit udah matang dengan prestonya. Masukin ya. Tuh kan bisa datang si beku. Kalau sampai iya tuh bukan menghemat waktu lagi, karena kita biasanya nyairin daging bekunya sendiri ada 30 menit sendiri guys. Jualan sop buntut sih aku kalau kayak gini. Tuh, kita tumis daging bersama bumbu putih. Nah, ini kita masukin air. Kita kasih kaldu, gula sedikit, lada, dan secumput garam. Yummy. Nah, itu dia battle alat dapur seru ya, walaupun memakan waktu yang lama karena aku harus trial error semua. Jujur
kalau menurut aku ini worth it banget berarti selain satu karena dia 3,5 juta ya, bukan 5 juta ke atas. Dan yang paling menurut aku wow banget adalah malah si pressure cooksnya, karena dia bener-bener cepet banget masak daging sampai lembut dan less effort, nggak ribet juga. Dan karena dia pancinya deep ke dalam tuh, kalau kita masak juga nggak muncrat-muncrat, nggak bleber-bleber ya. Nah kalau misalnya kita presto di panci itu kan lumayan, kalau 3 jam ini cut hampir kayak berapa persennya doang, waktu 30 menit doang beres dari daging beku. Dan nasi juga pas kita trial memang dia lebih full, harus diakui memang lebih full. Jadi kalau buat yang ada budget sih, menurut aku ini salah satu kitchen gadget yang worth to buy dan worth to try. Ini akan aku pakai banget ini di dapur aku, karena warnanya juga matching sama alat-alat dapur aku yang lain tuh selalu hitam silver. Untuk yang 350.000 juga menurut aku worth it aja, asal sekalian bukan lagi mencari produk yang long lasting. Itu dia ratingnya. Jadi yang 350.000 kasih rating 8, dan untuk ini aku kasih rating 9,5 karena beneran untuk 3,5 juta doang ini worth banget, boleh dibeli. Nah itu dia videonya, thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan komen di bawah kalian pengen lihat aku battle alat dapur apa lagi, misalnya panci anti lengket atau misalnya blender, apapun itu komen di bawah. Thank you for watching, see you on the next one, bye bye.